Halo, kembali lagi dengan saya Riza di channel Meketama Group. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang topik yang cukup menarik ya teman-teman, yaitu apa sih yang harus dipertimbangkan ketika kita ingin merelokasi sebuah pabrik kita ya. Jadi banyak sekali alasan kenapa kita harus pindah. Contohnya karena kita ingin meningkatkan kapasitas produksi kita, karena mungkin lokasi yang tidak kondusif, mungkin juga karena diganggu dengan ormas, mungkin juga karena upah di UMK di daerah tersebut sudah cukup tinggi sehingga kita memang harus mencari daerah yang lebih murah. Nah, teman-teman, sebelum kita melakukan perpindahan tersebut atau relokasi tersebut, ada baiknya kita harus melakukan analisa SWOT dulu teman-teman, yaitu analisa untung ruginya ketika kita melakukan perpindahan tersebut ya. Apakah relokasi tersebut membawa dampak keuntungan pada perusahaan kita ya teman-teman. Nah, ketika kita ingin melakukan analisa, saya akan membagikan 4 tips faktor-faktor apa saja yang harus kita pertimbangkan ketika kita ingin melakukan perpindahan atau merelokasi pabrik kita teman-teman. Nah, yang pertama adalah ketersediaan sumber daya dan juga infrastruktur penunjang teman-teman, yaitu maksudnya apa? Jadi yang pertama ini cukup penting teman-teman. Kita harus mempertimbangkan di daerah baru tersebut apakah material atau bahan baku yang kita butuhkan itu mudah atau tidak didapat ya, sehingga tidak mempersulit supply chain kita. Nah, apabila memang ketersediaan bahan baku sulit di daerah tersebut atau tidak tersedia atau tidak lengkap, nah kita juga harus mempertimbangkan apakah aksesnya juga mudah ya teman-teman, apakah dekat, jalannya bagus, bisa dilewati dengan kontainer ya, aksesnya mudah. Lalu mungkin ada juga apakah ada pelabuhan, apakah ada bandara. Nah, itu harus kita pertimbangkan ya, karena kan ketika kita pabrik ini membutuhkan akses yang cukup mudah teman-teman, karena supply chain kita karena produksi kita ini ditentukan dengan supply chain yang baik. Nah, supply chain yang baik itu faktornya adalah infrastruktur yang baik teman-teman. Lalu yang berikutnya adalah aturan pemerintah di lokasi yang baru tersebut ya teman-teman. Jadi kita harus memperhatikan, harus tahu aturannya seperti apa, peraturan perpajakannya seperti apa ya, peraturan ketenaga kerjaannya seperti apa. Nah, ini harus kita pelajarin dan harus kita terapkan sehingga proses atau kegiatan yang kita lakukan, kegiatan produksi, kegiatan pemasaran, kegiatan distribusi ini lancar ya, karena kita harus mengetahui betul-betul peraturan pada daerah tersebut ya. Lalu yang ketiga adalah ketersediaan SDM di lokasi tersebut ya. Nah, ini juga ada kelebihan dan kekurangannya teman-teman. Jadi kita harus mempertimbangkan di daerah tersebut memang lingkungannya ini banyak orang atau tidak ya. Kita harus komunikasi juga dengan RT, RW, kelurahan setempat. Karena kan kita pasti membutuhkan tenaga kerja pada orang-orang sekitar ya. Nah, bila kita membutuhkan tenaga kerja di sekitar itu, kelebihannya adalah akan lebih murah teman-teman. Nah, kekurangannya adalah kita memang harus mentraining mereka ya. Pasti ada cost, tapi ini harus diperhitungkan ya ketika kalian melakukan analisa, harus diperhitungkan untung ruginya ya, kita menarik tenaga kerja dari daerah sekitar. Oke. Lalu yang ketiga adalah yang paling penting menurut kami adalah upah tenaga kerja teman-teman ya. Kami sarankan memang ketika kalian mau berpindah, carilah lokasi yang memang UMK-nya lebih rendah teman-teman ya. Nah, supaya kalian bisa mengirit biaya. Kalian sudah pindah mengeluarkan biaya, tapi harus ada sesuatu yang memang kelebihannya. Misalnya contoh
kalian merelokasi ke daerah Jawa Tengah ya, yang memang UMK-nya cukup rendah dibanding dengan daerah-daerah lain teman-teman ya. Nah, demikian 4 tips dari kami, semoga bermanfaat. Jika kalian rasa bermanfaat, silakan subscribe, komen, dan share video ini. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu pada video berikutnya. Yeah.